jenis laporan keuangan itu ada berapa? Tiga. Tiga. Yang pengen diketahui di soal itu ada berapa? Neraca sama laporan isi ya. Tulis gede titik itu. Neraca. Yang kedua MN. Neraca, isinya apa neraca? Pindah ke lantai 10. Pindah lagi. Sini aja Udah udah. apa? Sini aja. Udah terasa. Neraca isinya apa? Nggak usah buka-buka. Sini. Nah, isinya apa? Aktiva. Aktiva sini ya. Aktiva isinya apa aja sih Aktiva? Kas. Yang umum kas. Ini sore loh, belum isi komponen. Isi komponen. Nggak mau pindah beneran? Nggak usah. Udah PW mbak. Pindah. Kas. Piutang. Piutang. Persediaan. Oke. Terus apa lagi? Iya, tapi Ini kan berarti apa? Kas piutang persediaannya siapa? Aktiva? Lancar, ya kan? Terus ini aktiva lancar ya. Yang umum sih ini tiga ya. Yang umum ini aktiva lancar. Terus setelah aktiva lancar ada aktiva tetap. Miskin, gedung, tanah. Tanah paling bawah ya, ingat kalau terus tanah paling bawah ya. itu menurut subjek apa? Menurut apa? Menurut apa masih ingat? Atas bawahnya? Likuiditas. Ayo, likuiditas apa? Berapa? Ayo, yang tahu boleh. Likuiditas apa? Liquid itu apa sih? Kemudian Heeh. sumber dana itu Dicairkan menjadi uang kas. Ya. Jadi ujung-ujungnya dia akan kembali isi. Kemudahan aset menjadi uang. Ya. Jadi kenapa kas paling atas nih? Ini kan karena semuanya diubah menjadi bentuk kas. Jadi dia harus yang paling atas. Ya ingat nomor 1 paling atas pasti kas. Ya. Oke. Nomor 2 kenapa piutang? Kenapa kok nggak persediaan dulu? Kenapa persediaan ada di bawah piutang? Ya, kalau persediaannya belum berwujud uang. Benar. Kalau piutang mungkin orang membayarnya dengan uang. Sudah langsung. Jadi kalau piutang itu kan tinggal nagih sudah menjadi uang. Tapi persediaan kan harus diproses dulu, harus dijual dulu, baru dia jadi uang karena dia bentuknya barang. Ya. Terus yang terakhir aktiva tetap. Dia dikatakan aktiva tetap kalau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Berarti sudah jelas dia tidak. Karena yang aktiva lancar itu selalu di bawah 1 tahun. Berarti dia cepat. Rupanya. Oke. Ya. Aktiva lancar ditambah aktiva tetap namanya total. Ya. Nah, sekarang yang sisi satunya. Isinya ada apa aja? Pasifa. Utang. Sama. Berapa sih tumbang 1 utang? Isinya apa? Utang sama modal. Ya. Utang dulu, modal. Utang dulu dong. Atasnya utang dulu, bawahnya modal.
di total menjadi total pasifa. Kalau utang aja utang tetap. Nah, bentar dulu, sabar. Sudah selesai semua? Saya. Nah, hutang ada berapa? 2. Apa? Jangka pendek sama jangka panjang. Nah, sekarang isinya modal. Saham. Terus? Selain saham? Kalau punya saham dikasih? Akhir tahun dikasih? Apa? Tahu Bu. Kalau pemilih saham di akhir tahun dikasih? Apa harian? Di Dividen. dividen. Kalau enggak semuanya dibagi menjadi dividen, namanya dividen itu asalnya dari mana sih? Pembagian saham. Bagian saham dibagi. Untung dari saham. Laba, Laba dari saham. laba operasi, bukan laba dari saham. Karena dia punya saham, ketika perusahaan menghasilkan laba, dia bisa jadi, masih ingat dulu saya gambar diagram keputusan ada berapa? 3. Apa aja? Keputusan Pendanaan, keputusan investasi, maksudnya apa ya? Keputusan keputusan apakah Kembalikan jadi modal. dana itu dibagikan kepada pemilik saham atau dibalikan lagi, itu namanya keputusan dividen. Nah, berarti selain dibagi menjadi dividen, dia juga diinvestasikan kembali. Itu akunnya namanya apa? Laba ditahan. Itu masuk di Modal. Ini harus di luar kepala ya ini. lihat-lihat tadi Bu. Lihat lagi. Udah sampai sini dulu. Mana yang nggak ngerti? Sampai sini dulu. Benar-benar nanti urutannya isinya apa harus paham benar. Udah. Ya. Nah, bagus. Saya Mas Wadi perbankan. Amin. aku nggak pernah buka buku Pak. Masuk ke CMR untuk Mas Didi loh, kemarin. Masih clear. Dia memorinya besar. memori saya error. Ya udah ya. Ini sampai neraca. Oke, neraca dulu. Sekarang laba rugi. Laba rugi lebih sederhana. Isinya apa laba rugi? Isinya cuma 2 sebenarnya. Sama. Nah, pendapatan dikurangi beban, hasilnya namanya laba. Sebenarnya sini cuma ini, cuman beban ini kadang beban ini banyak. Ada namanya beban operasi. Kalau pendapatan, dikurangi. Yang nomor 1 HPP dulu ya. HPP apa? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu apa? Oh, Harga pokok. harga awal. harga awalnya apa? Awal modal. Harga awalnya Maksudnya modal. itu sih uang pertama dia usaha. Uang pertama usaha. Oh, pusing. Ngomongnya tuh Ayo apa? Benar. Ini saya nanya apa sih, laporan laba rugi. Dia dinyatakan laba taruh apa? kalau Kalau untungnya iya. Kalau pendapatan itu lebih besar. dari modal. Nah, pendapatannya itu pendapatan apa maksudnya? Pendapatan dari mana? Ya, penjualan. Penjualan. Ya, berarti di laba rugi itu paling atas itu isinya penjualan.
Itu kalau perusahaannya jualan. Kalau perusahaannya nggak jual, Kalau jasa, nah kalau jasa namanya apa? Ya pendapatan jasa. Pendapatan. Ini PA apa antara akuntansi satu ya? Antara akuntansi ya? ya kalau misalkan organisasi kayak gitu, berarti pendapatnya dari sokongan, gitu. Iya. Kalau non profit ya. Profit, berarti pendapatan Sumbangan dari donatur. Itu namanya pendapatan ya. Langsung ditulis pendapatan aja. Nah biasanya habis penjualan, ini biasanya kita ngomongin laba rugi ini di perusahaan itu ya, manufaktur ya. Jadi dia jual beli jualan. Makanya kenapa dia di sini ada HPP. HPP itu harga pokok penjualan. Maksudnya apa sih? Harga kulaan. Jadi kalau mau jual, kan teman-teman menjual. Nah, teman-teman jual kan teman-teman beli kan sebenarnya sebelumnya. Beli bahan, bayar orang. Terus itu kan sebenarnya beli kan teman-teman. Ya kan? Jadi sebelum barang itu dijual, jadi misalnya gini, teman-teman kerja di perusahaan mebel. Ya. Sebelum barang itu jadi mebel dijual, itu kan teman-teman beli kayu, beli lem, beli cat, beli paku, beli mesin, bayar karyawan, bayar listrik tiap bulan. Itu dijadikan satu namanya HPP. bukan beban, Bu. Bukan beban, Bu. Oh bukan, beda lagi nanti. Kalau HPP, ya HPP itu yang berkenaan langsung dengan barang. Jadi saya tadi bilang apa? Kayunya, pakunya, lemnya, catnya. Terus karyawannya apa? Karyawan ini spesifik. Karyawan yang bekerja di bikin ini. Kalau misalnya bosnya, biasa namanya beban administrasi. Ya, bukan masuk HPP. HPP ini yang berkenaan langsung sama barang. Yang pokoknya ikut campur dalam membuat barang ini jadi langsung di tangannya dia itu. dalam proses produksi. Itu cuma sampai situ apa ya, sampai penjualannya gitu. Sampai barang ini jadi Jadi harga pokoknya sampai harga. Gitu. Nah nanti di sini namanya laba kotor. Ya. Baru di bawah ini ada namanya lagi beban dikurangi apa? Beban administrasi. Beban administrasi itu apa? Ya itu tadi gaji pak satpamnya, bayar listrik satu ruangan, bukan pabrik loh ya. Kalau listriknya pabrik dia masuk HPP. Jadi harus dibedain kalau HPP itu yang benar-benar kena di barangnya. Oke. Baru dari laba kotor ini tadi ditambah lagi sama beban. kok ditambah? Dikurangi. Dikurangi. Nah, ini penjualan Laba operasi namanya laba kotor atau laba operasi? Sama. Ya, kalau ini tadi kan apa HPP tadi apa? Harga penjual. Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan. Jadi pokoknya sampai dia terjual itu berapa? Harga pokoknya. Harga pokok. Biaya pokoknya sampai sebelum Ya, dia untuk dijual. mendapatkan HPP ini kan harus dihitung beli Total barangnya berapa apa itu. Jadi HPP itu unsurnya kalau teman-teman baca akuntansi biaya nanti itu ada 3 unsurnya. Jadi yang satu itu namanya biaya material. Yang kedua namanya biaya tenaga kerja. Yang ketiga namanya overhead. Overhead itu apa ya? Listrik, ya air, ya. Pokoknya bahan pembantu jadi paku, lem itu masuk overhead. Kalau material itu ya kayunya. Jadi ada 3 yang membentuk HPP nanti. Material, tenaga kerja, overhead. Terus dari situ baru dapat laba kotor. baru dapat laba kotor. Laba kotor ini, laba kotor dikurangi beban administrasi.
itu enggak jadi satu sama enggak ya? Enggak. Nah, ada yang tahu alasannya kenapa laba kotor sama laba bersih harus dibedakan? Oh ya, ini laba bersihnya sebelum pajak sama itu ya. Baru setelah laba bersih nanti dikurangi namanya. Beban-beban itu maksudnya gimana, Bu? Beban apa? Enggak ya? Beban itu pertanyaannya beban apa? Ya enggak, misalnya dia kayak tenaga listrik itu bukan beban ya. Kan beban Listrik apa? dari Listrik apa? ya pembuatan produksi Nah, kalau produksi berarti masuk APP. PP. Berarti di laba rugi itu enggak ada kriterianya beban-beban. Enggak ada. Katanya beban administrasi nanti di bawah. Jadi menggaji satpam, terus beli kertas, beli printer, beli apa buat bikin nota, itu masuk. Aja teko wae. Kita kawai bukan saya. Ya. Kebanyakan pertanyaan ini jadinya kan numpuk keluar susah. Jadi kalau nanya itu satu-satu dia jawab gitu. Nah ya. Nah tapi laba bersihnya ini sebelum bunga sama pajak. Jadi kalau udah ketemu laba bersih baru dikurangi bunga sama pajak. Ya. Dari laba kotornya tadi terus Dikurangi beban administrasi. Pak Salma, beban administrasi itu apa? Tadi Apa? produksi. Ayo lupa. Pak Satpam. Pak Satpamnya kenapa? Gaji karyawan. Jadi intinya apa beban administrasi? Enggak usah persis sama saya. Pemahamannya Mbak Salma. Jadi biaya yang dikeluarkan setelah reproduksi. Setelah Produksi. jadi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ya, biaya yang dikeluarkan perusahaan. Untuk apa ya? Untuk apa? Untuk Menggaji? karyawan. Itu berarti beban gaji namanya. Oh, maksudnya ya beban gaji pada karyawan, beban Ah. beban gaji. Jadi intinya beban administrasi itu beban di luar proses produksi. Iya benar. Intinya itu. Ya, beban di luar proses produksi. Tapi jangan manajemen keuangan dicampur sama pelajaran Ya, tadi ada produksi ada. aja gareng dulu loh, Iya Pak. tadi ada reproduksi. Jadi berarti kalau beban administrasi itu untuk pegawai gitu ya. Ya nggak selalu pegawai sih. Misalnya kayak beli kertas, beli pulpen, beli perlengkapan kantor, ATK. Kan nggak ada hubungannya sama produksi kan? bahasa Ya, simpelnya itu apa? Tadi bahasa simpelnya apa? Beban yang dikeluarkan perusahaan di luar untuk proses produksi. Di luar apa? Baru dapatlah laba bersih Bu. Baru dapat apa? Sebelum bunga dan pajak. Laba bersih itu masih Laba dikurangi bersih bunga. Baru kemudian dikurangi dikurangi bunga dulu, baru pajak ya. bunga apa ya? Bunga apa? Ya udah emangnya utang ya? Loh kalau perusahaan sih pasti ngutang sih biasanya. Tapi kalau nggak ada Kalau saya nggak ada utang. nggak ada utang, mana perusahaan Ya, nggak ada kan utang? kita itu punya organisasi kan nggak Oh, ada iya. utang kayak gitu kan nggak Iya. ada utangnya. Nggak ada. Terus pajak. Sekarang saya tanya, pajaknya pajak apa? Pajak bumi dan bangunan, Ada tempat mungkin. pajak tempat, Kan pasti ada pajak. pajak tempat. Pajak Pak Win apa Pak Win? Pajak laut. Pajaknya pajak apa berarti? Pajak penghasilan. Ya. Ya ini cuma PPH aja karena ada pajak barang apa kayak gitu. Itu enggak masuk di laba rugi. Yang masuk di laba rugi itu cuma PPH. Di video namanya PPH pasal enggak bisa ngomong lagi pajak. Enggak. Terus ini tadi bukan misal udah jadi barang gitu kan ada pajaknya. Jangan PPN itu namanya. Ya, PPN itu bukan dari kita produksi bukan. PPN itu yang membayar itu konsumen. Kita itu cuma dilewati.
Jadi PPN, kalau misalnya teman-teman katakanlah beli barang, beli mobil, kan ada PPN. Yang bayar memang perusahaan, enggak kan? Yang bayar kan perusahaan. Terus pajak yang dimiliki misalkan kendaraan apa itu nggak masuk? Oh enggak, itu bukan laba rugi. Nanti dia masuknya beban administrasi. Oh, itu maksudnya ke beban administrasi. Jadi pajak di sini tuh harus murni pajak penghasilan, bukan pajak yang lain. Penghasilan dari produk. Jadi kenapa kok yang dimasukin pajak penghasilan? Karena dia menghitungnya berdasarkan penghasilannya. Penghasilan apa ya, laba itu kan penghasilannya perusahaan. Jadi pajak penghasilan di sini yang dikurangkan di sini itu benar-benar pajak yang dihasilkan dari berapa keuntungan murni perusahaan. Makanya kadang ada istilah namanya window dressing. Pernah dengar nggak? Mengecilkan laba di laporan biar pajaknya kecil. Seperti atau Ya. kalau ASEAN Ya, itulah. Ya. Itu namanya window dressing. Istilahnya kalau misalnya baca koran. Terus besar kecilnya pajak itu ya menurut pemerintah itu. Besar kecilnya apa nih? Besar kecilnya Pajak. pembayaran apa? Pembayaran. Oh, pembayaran ya tergantung laba dong. Katakanlah, Tahu ngitung cara ngitung pajak nggak? Ngitungnya kan dari laba dikalikan presentasenya. Presentasenya yang menentukan pemerintah, labanya tergantung laba kita. Kalau laba kita tinggi ya pajak kita tinggi. Kalau laba kita kecil ya jadi kecil. Kan gitu. Tapi presentasenya itu ditentukan. Jadi misalnya 10%, sama 20%, 30% itu pemerintah. Nah, terus setelah itu laba bersih setelah itu laba yang benar bisa dibagi menjadi dividen dan ditahan di PPK. Ya, paham? Mbak Win ada yang dipikir? Diam. Siap. yang dipikir apakah nanti jadi duit Oke ya, berarti masalah neraca sama laba rugi saya anggap paham ya. Sama-sama deh masih nggak paham. Mananya yang nggak paham? Pasti kalau pulang dari sini nggak paham lagi. Bener. Oh, mau saya kasih latihan lagi? Enggak. ntar ngikut aja dulu Tapi bener. Oke ya. Nah sekarang coba masuk. Nah sekarang kalau misalnya baca soal model begini, buatlah laporan keuangan berdasarkan rasio. Paling gampang teman-teman cari tahu yang diketahui apa dulu. Yang di sini total aktiva. Nah, jadi kita bikin neraca nih, saya bikin. Di sini kan yang diketahui total aktiva, berarti kan yang paling bawah nih letaknya, ya kan? Berapa? 900 ya. Total aktiva. Ditulis yang diketahui dulu, biarin bolong-bolong biarin ya. Terus apa? Hutang jangka pendek. Berarti tempatnya di mana? Corek. Terus bagus ya dokter. Corek. Di situ. Pendek mas bagus. Hutang jangka pendek di mana? Kita jangka pendek. Di mana? Di sini nih. Tadi nggak mau nulis. disuruh nulis nggak mau gaya Berapa hutangnya? 200. Hutang apa itu yang jelas? Hutang jangka pendek. Ah, jangka pendek. Ini atasnya ada lagi kan? Ada lagi nggak? Ada? Atasnya hutang jangka pendek ada? Modal. Atasnya? Letaknya di atas? Iya. 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 Di bawah. Kalau modalnya itu suka dilarang untuk campur tapi modalnya di bawah. Di bawahnya ini berarti bukan naik. Udah nggak apa-apa. Ya. Terus habis itu apa lagi? Laba ditahan. Yuk Mbak Win gimana? Sini. Di tangan saya nggak? Gimana? Luar biasa. Berapa? Ya. Nah sekarang saya bagi dulu. Laba ditahan sama hutang ini kan beda. Yang ini ikut ke kewajiban, yang ini ikut modal. Tapi jumlahnya di sini nanti harus sama.
ya harus sama. Jadi setelah ngisi yang bolong-bolong ini, kanan kiri harus sama. Ya. Ini namanya total kewajiban tambah modal. Harus sama 900. Ini langkah pertama ya. Nah, sekarang dilihat yang pertama rasionya apa? Debt to total asset. Debt to total asset. Debt, kalau ada to itu kan berarti pembagian. To itu berarti dibagi total aset. Sama dengan berapa? 50%. 50% itu berarti berapa? 1/2. Jadi pecahannya anak SD. Ya. Total asetnya lah 1 Mas. Berarti debt sama dengan 2 kali debt sama dengan 1/2 kali total asetnya 900 berarti Mbak Salma, kotaknya debt sama dengan 450 di mana? Kotaknya di mana? Debt itu apa sih? Ada yang mau bantu? Debt itu apa? Di sini. Debt itu utang, terus bedanya sama utang jangka pendek apa? Ini kan diketahui utang jangka pendek 200, debtnya 450. Loh kok beda? Itu terhitung 1 tahun. Iya. Enggak ada keterangannya berapa bulan. Ada. Debt itu apa sih? Utang kan? Utang itu berarti meliputi seluruhnya. Jangka panjang dan jangka pendek. Berarti kalau diketahui jangka pendek, berarti kita tinggal nyari jangka panjangnya. Berarti jangka panjangnya berapa? Kalau jangka pendeknya 200. 150. Sudah Berapa? ini kan 450. Terus dikurangi Dikurangi 200. ya, berarti berapa? 250. Nah, di mana? Di sini Bu. Tulis diabetes aja. Tuh, Utang jangka panjang. jangka panjang. Loh, ini enggak beda dong. Misalkan Kenapa? Enggak utang jangka panjang sendiri 450. Loh, debt itu apa? Debt kan total hutang. Ya kan? Debt itu total hutang. Berarti di bawahnya ditulisin. Bawahnya dijumlahin. Dijumlahin, jumlahnya nanti sini. Nah, apa tulisannya total? Total Kewajiban. Total kewajiban. Tola ini apa ini tola ini? juga ada 400 ya. Nah, 450 sini. Ya. Enggak di sini Bu. Oh, enggak dong, Tapi salah dong di sana. di sini. Di sini ya. Total itu juga di sini. Yang ini nanti saja. Ini dihapus saja. Boleh pakai. Paham ya? Nah, terus yang kedua, current ratio. Apa ini? Current ratio itu apa? Current itu apa sih? Current itu apa sih? Saat ini tuh loh current. Kalau current itu kan sekarang, saat ini. Berarti rasio saat ini. Maksudnya rasio saat ini apa? Cari yang lancar-lancar. Aktiva lancar dibagi 0,8 ini. oh iya, 0,8. Aktiva lancar dibagi utang lancar. Pokoknya yang lancar-lancar. Ya? Current rasio ingat ya. Aktiva lancar dibagi utang lancar. Pokoknya yang lancar. Kalau nggak lancar dibuang. Ya?
Oke. Nah kalau gini berarti aktiva lancarnya sudah diketahui belum dari sini? Belum. Yang udah diketahui apa? Utang lancar. Berarti aktiva lancarnya sama dengan utang lancar dikali 0,8. Utang lancarnya berapa? 200 kali 0,8. Iya. Berarti berapa? 160. 160 itu aktiva lancar. Monggo, aktiva lancarnya gimana? 160. Ayo. Oh, nggak usah contekan. Ya. Gimana? Tempatnya? Kan udah ketemu tadi 160 kan? Terus Mbak Win duluan ya. Siap. Paham berarti. Lagi ini kan enak saya jadinya. Jadi paham kan gitu. Aktiva kayak gitu nggak disebutin kriteria yang tadi nggak tahu. Bentar. Kan totalnya dulu kayak tadi, total utangnya dulu 160 kan? Ya, aktiva lancar ini kan berarti total aktiva lancarnya. Nanti kan berarti di sini nanti ada apa-apa gitu yang totalnya harus 100. Nah, kalau aktiva lancarnya 160 berarti aktiva tetapnya berapa? Ini kan sudah diketahui total aktivanya 900. Aktiva lancarnya 160. Berarti aktiva tetapnya 740. Paham ya? Hah? Itu prosesnya dari sini. Oh iya. Itu namanya mengisi teka-teki. Kalau cuma menyusun biasa gampang. Yang susah kan begini. Nah ya, paham ya? Terus yang berikutnya perputaran aset. Perputaran aset sama dengan 1,5 kali. Perputaran aset itu rumusnya apa? Perputaran aset itu apa sih? Berapa kali aset itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi penjualan. Jadi seberapa bagus perputaran aset itu apa? Seberapa bagus perusahaan memanfaatkan aset yang dia punya untuk menghasilkan penjualan. Jadi kasarannya kalau beli aset baru, namanya beli mesin, oh ternyata penjualannya jadi meningkat, berarti perputaran asetnya bagus. Ya, jadi misalnya beli mesinnya 10 juta bisa menjadikan penjualan menjadi 50 juta, berarti perputaran asetnya 5 kali. Ya. Jadi rumusnya apa perputaran aset? Penjualan dibagi total aset. Teman-teman ingat kalau ada perputaran itu yang di atasnya pasti penjualan. Ya. Perputaran piutang ya, penjualan dibagi total piutang. Paham ya? Pendapatan Penjualan ya, pendapatan dibagi total aset karena pertanyaannya penjualan perputaran aset. Kalau perputaran piutang ya penjualan dibagi piutang. pendapatan dikurang aset Kok dikurang ya? dibagi. Sama dengan 1,5. Nah penjualannya 900. Apanya 900? Berarti penjualannya sama dengan total aset dikalikan 1,5. Berarti penjualannya berapa? Berapa berarti? Penjualan sama dengan total aset kali 1,5. Total asetnya berapa? 900 dikali 1,5. Dari mana 400 juta?
1.350. Nanti bikin lagi di sini laba rugi penjualannya 135. Kalau Bu, kalau ditulisnya 135 salah juga deh. Kenapa Kalau 135? 135, wah itu. Ya Bu, lanjut. Nanti saya kembalikan ya. Nanti ke bawah. Saya kembalikan salahnya di mana ini tak Kayaknya periksa. semua deh. Pendapatan dibagi total aset. Ditanyakan perputaran aset. Kok yang ditanyakan perputaran aset kata siapa yang ditanya? Perputaran aset yang diketahui, perputaran asetnya kan 1,5. Ayo tak ulangi lagi. Perputaran asetnya kan 1,5. Perputaran aset rumusnya apa? Penjualan dibagi total aset, ya enggak? Total aset kan sudah diketahui. Yang belum diketahui kan penjualan. Nanti penjualannya kan sama dengan total aset kali 1,5. Ya enggak? Salam. Salah.